Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang konsep dasar struktur data dinamis, tepatnya yaitu QQ atau antrian. Sebelum masuk program di dalam bahasa C-nya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang pengertian konsep dasar dan QU. Konsep dasar struktur data dinamis adalah alokasi memori yang dilakukan secara dinamis. Pada konsep ini terdapat suatu struktur yang disebut struktur referensi diri atau subreferensial struktur, mempunyai anggota pointer yang menunjuk ke struktur yang sama dengan dirinya sendiri. Struktur data dinamis sederhana dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu linked list, stack, QQ, binary tree. Di sini saya mengambil program QQ. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian QQ menurut web rizky.ideali.blogspot.com dalam webnya Belajar TI. Pengertian QQ. Penjelasan tentang QQ. Pengertian QQ adalah QQ pada struktur data atau antrian, sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut dengan sisi belakang rear atau child, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain disebut dengan sisi depan atau front atau juga head. QU atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau kata lain adalah FIFO atau first in first out. QU atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya antrian mobil di loket tol, antrian mahasiswa mendaftar SIMAK, antrian bioskop, dan lain-lain. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain dalam bidang komputernya yaitu pemakaian sistem komputer berbagi waktu atau time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakai yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Pada QU atau antrian terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, di mana memerlukan variabel head dan tail, depan atau front, belakang atau rear. Selanjutnya karakteristik QU atau antrian. 1. Elemen antrian. 2. Front atau elemen terdepan. 3. Tail, elemen terakhir. 4. Jumlah elemen pada antrian. 5. Status antrian operasi pada QU atau antrian. Atau tambahan lain adalah tambah, menambah item pada belakang antrian. Hapus, menghapus elemen depan dari antrian. Kosong, mendeteksi apakah pada antrian mengandung elemen atau tidak. Kata-kata ini biasanya asing atau tidak asing, karena kalau dalam prakteknya selalu diganti kata-katanya. Contoh, hapus delete, kosong is empty, menambah adalah NQQ, kalau menghapusnya adalah delete atau DenQQ. Untuk pengertian QQ saya cukupkan segini karena waktu sangat sedikit. Ya, setelah tadi saya menjelaskan sedikit teori atau materi tentang konsep struktur data dinamis QQ, selanjutnya saya akan langsung ke program QQ pada DevC++. Sini saya sudah menyiapkan programnya secara sederhana. Di sini saya menggunakan perintah sederhana agar mudah dipahami oleh saya maupun oleh teman-teman.
Saya akan menjelaskan ini fungsi-fungsinya dari include, define sampai getchar yang terakhir. Pertama, include. Apa itu include? Include itu dalam program bahasa C fungsinya mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Tujuannya agar bisa digunakan pada program C yang lainnya. File ini berekstensi H. Contoh, ini saya menggunakan stdio.h. File ini deklarasi fungsi dasar yang kita perlukan untuk membuat program C seperti printf. Ini saya menggunakan printf karena file stdio.h di dalam komputernya harus menginstal gcc. Di sini saya sudah menginstal tdm gcc. Selanjutnya, main, int main atau point main. Fungsi main adalah fungsi utama atau maksudnya induknya ini adalah karena fungsi utama dalam program. Fungsi ini dikenal dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Karena itu kita harus merumuskan logika program dalam fungsi ini. Maksud dari nt di depan main adalah tipe data yang dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0, atau maksudnya nt harus di akhirnya adalah return 0. Karena di sini saya menggunakan void, jadi saya di akhir tidak menggunakan return 0. Cara lain dari nt kita bisa menggunakan void. Ini void. Void artinya itu tidak kosong. Jika kita menggunakan void, maka kita tidak perlu merumuskan kata kunci return 0 yang biasa ada di sini atau di akhir program kita yang buat. Karena fungsi void tidak akan mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya, penulisan statement. Statement adalah perintah-perintah atau fungsi untuk melakukan. Contoh untuk penulisan statement di sini printf qq ke min %d atau nilai keberapa. Di sini ngambil dari nilai 0, lalu nanti untuk lebih jelasnya kita dikompil. Selanjutnya, pasti dalam pembuatan program ada yang mengenal fungsi input, output, proses dalam programnya. Kita bahas satu persatu. Contoh, printf. Fungsi printf adalah menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library stdio.h. Oleh sebab itu kita diharuskan menulis tanda pagar include pendikung stdio.h dalam kurung di bagian atas agar bisa menggunakan perintah printf. Selanjutnya ada %d, ada %f. Ini berbeda fungsinya. Contoh, %d di sini fungsinya untuk menampilkan bilangan desimal. Selanjutnya %f yaitu menampilkan bilangan pecahan. Jadi kalau ini masukkan ke baru pasti hasilnya atau nilainya pecahan. Sedangkan kalau %d itu bilangan desimal. Selain itu juga masih banyak persen yang lainnya. Contoh %s yaitu menampilkan nilai string, %c karakter, %i bilangan desimal, %o oktal, %x bilangan heksa. Lalu di sini ada garing n. Fungsi garing n adalah
untuk membuat garis baru. Selain garing N, ada juga garing T, itu untuk membuat tabs. Selanjutnya selain printf di sini juga ada apa ya? For. Kalau for ini pengulangan. For while, for adalah pengulangan, jadi diulang-ulang. Karena menurut saya array Q ini hampir sama dengan prosedur kalau di Pascal. Nah, itu jangan kita bahas karena bingung. Kita langsung aja ke fungsi IO. Selanjutnya itu scanf. Scanf fungsinya yaitu mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format seperti printf. Lalu di sini mengambil kata-katanya dari scanf. Format yang diberikan tergantung dari jenis tipe data yang kita ambil. Misalnya mau ngambil angka, maka kita bisa pakai %d atau %i. Di sini saya mengambil angka menggunakan %d. Selanjutnya di sini saya menggunakan if else. If else hampir sama dengan while do. Ya, hampir sama dengan while do. Kalau for di sini pengertiannya yaitu mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. For, sedangkan while mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi ini dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Statement while juga digunakan menyalakan perulangan. Jadi for while itu kebalikannya. Sama juga ada juga do while. Selanjutnya case of break. Case of break itu break. Case of break itu adalah percabangan, hampir sama dengan if L. Switch case break itu yang membedakannya yaitu statement digunakan pada kondisi untuk menyederhanakan penulisan. Biasanya switch case digunakan pada struktur percabangan yang penulisan setiap kondisinya berupa satu digit number. Jadi ini numbernya satu digit, jadi maksud satu digit sini tidak akan ada nomor antrian 1, jadi nilainya itu sudah pasti. Jadi kalau antrian 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Selanjutnya getchar. Getchar itu atau kepanjangan dari get character. Fungsinya sama dengan fungsi getch, namun jika kita menggunakan fungsi ini harus mengakhiri dengan enter. Jadi setiap menggunakan getchar akhirnya harus di enter. Jadi kalau tidak di enter ya tidak akan berubah tampilannya. Sedangkan kalau fungsi getch sendiri itu memasukkan sebuah karakter tanpa diakhiri dengan return 0. Jadi atau apa ya? Tanpa diakhiri dengan enter, maksudnya tidak akan menampilkan karakter yang telah diketik. Jadi karakter tersebut akan muncul namun masuk dalam program dan tersimpan secara otomatis. Contohnya permintaan sandi atau membuat akun atau login sebuah situs, contoh situs Facebook, Simak dan lain-lain. Selanjutnya kita langsung aja ke programnya. Di sini ada menu utama Q. Q yaitu menambahkan, menampilkan, menghapus, menambahkan. Maksud NQ menambahkan di sini atau memasukkan, menampilkan, menghapus, menambah dan satu. Kita tampilkan. Kita dan Q satu persatu sampai nanti ada habis. Q kosong. Sekarang kita menambah.
Ya mungkin segitu dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah Covid ini segera berakhir dan kita semua bisa bersilaturahmi seperti dahulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.